ini tamu Ustaz katanya. Tapi kataku saja ajunan ini Ustaz, dan salah satu dari sekian banyak orang yang lagu-lagunya adalah memuji kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Dan di antaranya juga lagu-lagu nyanyian munajat. Mungkin dari sekian perjalanan bernyanyi itu kesan yang dirasakan ketika membawakan lagu pujian kepada Rasulullah itu, kesan apa yang dirasakan oleh jenengan? Ya, kalau sejauh ini kesan itu lebih bisa saya rasakan, bukan pengalaman pribadi ini. Lebih bisa saya rasakan ketika saya mendengar saja, bukan saya yang membaca. Ketika bernyanyi enggak? Kurang, malah lebih tajam ketika mendengar. Itu faktor apa kira-kira yang mempengaruhi bahwa kok ini faktor mendengarkan, padahal kan kalau orang membaca sendiri atau melafalkan sendiri juga penyerapan makna itu lebih terasa, lebih mendalam ketimbang menurut saya lebih mendalam ketika saya membaca sendiri. Mungkin begini Ustaz, faktor yang menyebabkan itu karena saya itu lebih tahu siapa saya. Mungkin seperti itu. Jadi ya akhirnya kembali ke pengaturan awal. Siapa saya? Kan seperti itu. Itu mungkin yang menyebabkan rasa itu kok kayaknya kurang. Atau mungkin memang saya tidak punya rasa gitu. Ya mungkin ya orang itu macam-macam. Dia bisa lebih enjoy, lebih menikmati ketika mendengarkan. Dan ada ya kayaknya mungkin ada tekanan nggak ketika membaca sendiri gitu dengan mendengarkan dari orang lain? Maksudnya tekanan ke jiwa gitu. Tekanan ke jiwa, atau kan biasanya kalau jenengan kan di hadapan umum gitu. Itu tekanannya apa ketika membaca menyanyikan lagu sholawat itu? Tekanannya apa? Tekanan harus performa, atau saya harus melayani orang lain, atau saya harus melayani diri saya sendiri? Oh tidak, saya tidak harus melayani orang lain. Karena saya itu, ini kan versi saya, tidak harus menyalahkan yang lain. Saya itu bernada, bermusik. Itu ya untuk diri saya sendiri. Untuk anggaplah kesenangan diri saya sendiri. Entah orang lain itu suka atau tidak, ya terserah. Cuman ya itu tadi, mudah-mudahan saja dengan kan salah satu yang bait-bait yang kami baca itu kan adalah sholawat. Ya cuma harapan dari dalam lubuk hati yang terdalam itu bahwa nur baginda Nabi Muhammad SAW itu akan mampu menyentuh hati setiap orang. Itu. Tapi ada pemikiran gini, bahwa ketersambungan itu adalah ketika kita nyambung, sehingga kalimat-kalimat yang kita keluarkan itu adalah
bahasa sambungan, dan yang orang yang mendengarkan juga akan tersambung dengan bahasa ketersambungan kita. Ya kalau kemudian kita tidak nyambung gitu, ya kira-kira orang yang mendengarkan juga gak akan nyambung. Nah, cuman saya begini prinsip Ustaz. Ketika saya membaca sesuatu, enggak bersalawat, karena saya tahu kapasitas saya itu seperti apa. Kalau yang seperti jenengan jelaskan itu untuk orang-orang yang jauh tingkatannya di atas saya. Saya ini kan tingkatan kalau diadakan kasta itu, saya ini termasuk golongan kasta terendah. Jadi untuk menyambung dengan mereka mustami'in, saya yang ngampung misalnya. Memang seakan-akan kalau di dohir itu seakan-akan saya yang memimpin mereka, padahal di hati saya enggak. Saya masih merasa jadi makmum mereka. Karena ada kejadian ini kan. Gila. Ketika jenengan baca sholawat gitu, ya, itu jenengan kadang sampai nangis gitu. Kata siapa? Ya kataku saja. Ada yang kayak gitu. Kemudian juga ada orang yang mendengarkan itu terpengaruh dengan sholawat ini. Mungkin beliau yang memimpin saya, gitu ya? Bukan saya yang memimpin beliau. Tapi dengan prinsip bahwa ketersambungan tadi itu intinya. Ya saya mengakui bahwa dengan itu nyambung. Ya lewat dia. Gitu ya.